Saat kembali dulu, klanku sudah rata oleh tanah dan hanya menyisakan bangunan-bangunan yang setengah hancur. Ini berarti pelaku yang membuat klan Jian dibantai bukan satu orang melainkan dilakukan oleh rombongan atau pasukan yang banyak, pikir Jian Chen. Jian Chen jadi teringat saat pertama kali mendengar kabar bahwa klannya dibantai ketika ia di akademi. Dirinya langsung pingsan mengetahuinya dan menangis histeris selama berhari-hari. Kabar yang lebih parahnya, orang-orang di klan Jian tidak ada yang selamat sedikit pun. Entah itu seorang perempuan, lansia, atau anak-anak, semuanya dihabisi tak tersisa. Orang-orang yang ada di dekat daerah klan Jian begitu terkejut ketika melihat ribuan mayat yang tergeletak. Darah dan bau amis tercium menyengat bahkan sampai desa sebelah. Dikarenakan takut akan menimbulkan wabah penyakit, wali kota menyuruh pasukan dan penduduk-penduduk untuk mengubur semua jasad yang ada di klan Jian secara ramai-ramai. Setelah tragedi mengerikan itu, klan Jian menjadi sebuah desa yang kosong. Tidak ada yang berani pindah ke sana atau bersinggah sehingga menganggap klan Jian telah hilang sepenuhnya dari peradaban. Tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya ada satu orang yang selamat yang dimana orang itu sedang tidak ada di sana saat tragedi pembantaian terjadi. Orang itu yang tak lain adalah Jian Chen, satu-satunya orang yang bermarga Jian. Jian Chen sendiri tidak kembali ke klannya saat mengetahui kabar tersebut. Ia bahkan memilih pergi dari akademi karena takut ada yang mengetahui identitas marganya dan langsung membunuhnya. Jian Chen memilih pergi begitu saja dan berkelana seorang diri. Masa-masa kelam itu masih terasa sesak di ingatan Jian Chen di mana tempatnya untuk pulang telah hilang. Tidak ada lagi senyum ibunya. Tidak bisa lagi berlatih bersama ayahnya. Saudara-saudara seklan telah pergi meninggalkannya. Ketika Jian Chen ternyata bisa mengubah takdirnya di masa lalu, ia sangat-sangat bersyukur apalagi bisa bertemu keluarganya yang paling dia rindukan. Jian Chen memejamkan mata lalu mengeluarkan nafasnya panjang. Jian Chen tersenyum tipis, bergumam pelan. Kenangan itu terlalu menyakitkan walau hanya selintas di ingatan. Dia berdiri dari duduk silanya, berjalan ke arah jendela dan membukanya langsung. Jian Chen menghirup napas sekuat-kuatnya lalu mengeluarkannya dengan perasaan lega. Masa laluku yang dulu adalah masa waktuku yang sekarang. Dengan adanya salah satu jagoan di benua timur, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Di usia ia meninggal, walaupun muda, berkat gurunya Jian Chen bisa menjadi salah satu jagoan yang berkemampuan tinggi bahkan di kekaisarannya. Kalau saja ia tidak diserang dan diburu oleh organisasi misterius tersebut, Jian Chen mungkin tak akan mati hari itu. *********** Suamiku. Suamiku. Lihatlah Cener. Jian Ran menarik tangan anaknya dan membawa ia keluar rumah. Dia harus segera melaporkan berita besar ini pada suaminya. Apa yang mereka tunggu-tunggu akhirnya bisa tercapai. Jian Chen sudah membuka gerbang kultivasinya. Ada apa Raner? Ini masih pagi. Jangan banyak berteriak. Jian Wu baru saja duduk santai sambil mengelap pedangnya di beranda rumah sampai tiba-tiba istrinya memanggilnya dengan keras. Coba lihat, apa yang terjadi dengan Cener hari ini? Jian Ran memegang bahu Jian Chen dari belakang. Wajah ibu muda itu begitu antusias. Sambil menghela nafas pendek, Jian Wu melirik Jian Chen sebentar sebelum kembali melihat pedangnya. Tidak tertarik. Tidak terjadi apa-apa, jawabnya sesudah menoleh. Coba lihat lebih teliti. Ada apa dengan anak kita? Jian Ran mengembungkan pipinya sebal. Jian Wu terlalu malas menyahutnya atau menoleh jadi dia hanya menebak.
Apakah Cener sudah bisa membuka gerbang kultivasi? Ya, itulah yang terjadi. Cener sudah membukanya malam tadi. Oh, baguslah. Itu berarti dia sudah sah jadi pen. Apa tadi bilang? Jian Wu langsung menoleh lagi pada anak dan istrinya. Cener sudah membuka kultivasinya. Jian Ran mengangguk. Coba saja lihat lebih teliti. Kamu akan menyadarinya segera. Sambil menyipitkan matanya, Jian Wu menatap tubuh Jian Chen. Matanya segera terbuka lebar saat mendapati ada tenaga dalam dari tubuh anaknya walau terasa samar. Jian Wu meletakkan pedangnya lalu buru-buru menghampiri Jian Chen. Ia melihat telapak tangan anaknya, takut dirinya salah lihat dan ternyata benar. Jian Chen sudah membuka gerbang kultivasi. Cener, kamu sungguhan telah memahami gerbang kultivasi? Tanyanya memastikan. Jian Chen mengangguk. Iya, ayah. Semalam aku bisa memahaminya dan membukanya. Jian Wu kemudian menoleh pada istrinya yang segera diangguki. Aku juga terkejut saat pertama kali melihat Cener keluar kamar tadi pagi. Kupikir aku sedang bermimpi, namun setelah mencubit pipi ternyata ini benar. Ini berarti anak kita telah ditakdirkan menjadi seorang pendekar. Jian Ran mengangguk, tersenyum. Jian Ran mungkin tidak terlalu setuju kalau anaknya masuk dunia persilatan, tetapi jika itu membuat Jian Chen bahagia, maka itu tidak masalah baginya. Jian Wu entah kenapa langsung memeluk tubuh istrinya saking bahagianya. Kedua pasangan muda itu langsung berpelukan cukup erat. Jian Chen tertawa kecil. Reaksi kedua orang tuanya cukup diwajari oleh Jian Chen, karena di umurnya sekarang adalah penentu masa depannya. Jika seorang manusia tidak bisa membuka gerbang kultivasinya sampai umur 20 tahunan, maka orang itu tidak ditakdirkan menjadi seorang pendekar. Wajar saja ibu dan ayah Jian Chen bahagia. Terutama ayahnya yang pernah khawatir kalau Jian Chen tidak ditakdirkan menjadi seorang pendekar. Cener, besok kamu ikut ayah ke paviliun klan Jian. Di sana kau akan melihat seberapa besar bakatmu. Jian Wu melepaskan pelukan dengan istrinya, menoleh pada Jian Chen. Baik, ayah. Jian Chen mengangguk, tersenyum lembut. Keesokan harinya mereka pun pergi ke paviliun klan Jian. Setelah berpamitan pada Jian Ran, mereka langsung berangkat menuju pusat desa. Rumah Jian Chen terletak paling tepi dari klan Jian dan terpisah beberapa meter dari penduduknya. Jadi untuk ke paviliun ia membutuhkan waktu karena letaknya ada di pusat desa. Jian Chen begitu antusias saat memasuki kedalaman desa. Ia tidak pernah lupa dengan suasana tempat desanya tinggal. Klan Jian adalah satu desa yang ada di dekat gunung besar. Memiliki tempat yang indah dan asri oleh hutan dan perkebunan. Rata-rata mata pencaharian di sini adalah bertani, berdagang, atau yang paling banyak menjadi seorang pendekar bayaran. Ayah Jian Chen adalah salah satu dari mereka, yaitu seorang pendekar bayaran. Karena memang pekerjaan ini memiliki penghasilan paling tinggi dari pekerjaan lainnya. Dengan hasil jadi pendekar bayaran juga, Jian Wu bisa memenuhi kecukupan keluarganya termasuk saat ia membeli rumah di tepi ujung desa. Ia ingin bertempat di sana karena lebih suka ketenangan. Kedua pasangan ayah dan anak itu terus berjalan lebih dalam ke pusat desa. Jian Wu tertawa kecil melihat anaknya yang begitu semangat. Jian Chen bahkan sampai berjalan terlebih dahulu di depan dirinya. Cener, berhati-hatilah. Di sini banyak orang yang lewat. Jian Wu mengingatkan. Jian Wu tidak tahu kalau Jian Chen sebenarnya sedang mengenang kehidupan sebelumnya. Ia begitu antusias karena ingin melihat-lihat bagaimana suasana klannya yang hampir ia lupakan.
kesibukannya, lalu lalangnya, kedamaiannya, semuanya yang ada di sini. Setelah beberapa saat berjalan akhirnya Jian Chen tiba di paviliun klan Jian. Tempat di mana ada benda sihir untuk melihat bakat seseorang yang menyentuhnya. Episode sebelumnya. X 5. Gerbang kultivasi. Jian Chen menemukan saat di paviliun dirinya dikejutkan oleh banyaknya orang yang tengah berkerumun di samping tempat paviliun tersebut. Dirinya tidak bisa melihat apa yang ditonton orang-orang itu karena tinggi badannya yang pendek. Jian Chen bahkan hampir mengumpat karena tinggi badannya itu. Bahkan tidak setinggi anak 12 tahun biasanya. Karena tidak bisa melihatnya jadi Jian Chen menarik ujung lengan baju ayahnya. "Ayah, orang-orang itu sedang apa?" Jian Wu yang memang bisa melihatnya menoleh ke bawah. Anaknya itu ternyata terpaku melihat orang-orang yang ada di samping paviliun. "Sepertinya bukan kamu saja yang akan tes bakat Cener. Orang-orang itu berkerumun ingin melihat beberapa anak yang ingin tes bakat sepertimu." Jian Wu mengelus rambut Jian Chen. "Apakah kau mau melihatnya juga?" Jian Chen terdiam sebentar sebelum akhirnya mengangguk. Tidak ada salahnya melihat tes bakat orang lain sebelum dirinya. Jian Wu menarik tangan anaknya lalu membawanya ke kerumunan itu. Dia membelah kerumunan tersebut dan mendapatkan posisi paling depan agar anaknya bisa melihat lebih jelas. Terlihat dari beberapa meja paviliun yang ada, salah satu meja dipakai untuk sebuah benda diletakkan di atasnya. Benda itu berbentuk bulat seukuran bola yang dimainkan anak-anak, hanya saja benda tersebut berwarna transparan seperti kaca. Benda yang dimaksud bernama bola pembaca jiwa yang berfungsi untuk tes bakat seseorang. Bola itu diletakkan di atas bantalan empuk dan ditempatkan di tengah-tengah meja. Jian Chen melihat ada 5 orang anak yang usianya sekitar 10-14 tahunan bersama orang tuanya berbaris mengantri untuk tes uji bola sihir tersebut. Kemudian salah satu anak mendekat saat gilirannya. Ayahnya yang ada di sampingnya menyuruh agar menyentuh bola pembaca jiwa itu. Tidak lama tangan anak itu bersentuhan dengan bola sihir. Warna transparan bola tersebut tiba-tiba berubah menjadi merah. Bakatnya tidak terlalu buruk. Mungkin suatu hari dia bisa menjadi seorang pendekar bayaran seperti kita. Salah satu pemuda berbisik pada temannya. Begitulah. Bukankah itu anaknya dari Jian Wei? Tidak mengherankan kalau bakatnya hampir sama. Jawab salah satu pemuda lainnya. Menurutku sinar cahayanya lebih sedikit terang dari ayahnya dulu. Setidaknya mungkin dia akan melebihi kemampuan ayahnya. Pemuda lain ikut-ikut berbisik. Cara menilai apakah seseorang berbakat atau tidak bisa dilihat dari pencahayaan pada bola kaca. Semakin terang pencahayaannya maka semakin berbakatnya orang itu. Setelah selesai dan melepaskan tangannya dari bola itu, kini giliran anak selanjutnya di belakangnya. Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Bola pembaca jiwa itu tetap berwarna merah, cuma pencahayaannya yang membedakan. Bisik-bisik dari orang berkerumun terus menjalar hingga anak yang kelima tiba gilirannya. "Cener, ayah harus ke administrasi paviliun dulu untuk mendaftarkanmu tes bakat. Tunggu ayah di sini, jangan kemana-mana." Jian Wu mengingatkan Jian Chen agar tidak berpindah tempat saat dirinya pergi karena takut nanti dia hilang dan Jian Wu bakal susah mencarinya, apalagi di sini adalah pusat desa yang ramai. Jian Chen mengangguk. Dia tahu bahwa untuk mengetes bakat dengan bola pembaca jiwa harus meminta izin dari pengurus paviliun. Setelah melihat ayahnya telah pergi menembus kerumunan, Jian Chen menoleh lagi pada anak terakhir itu yang kini sudah menyentuh bolanya.
Berbeda dengan keempat anak lainnya yang semuanya berwarna merah redup, kali ini anak kelima itu mengeluarkan cahaya kecoklatan dengan pencahayaan yang lumayan terang. Akhirnya ada juga di klan Jian yang mempunyai elemen berbeda. Elemental tanah dengan bakat yang sedang. Itu bukan suara dari kerumunan tadi melainkan suara seseorang yang baru saja turun di langit. Jian Chen bahkan sedikit terkejut karena orang itu begitu tiba-tiba munculnya persis di depan dirinya. Terlihat seorang perempuan muda datang di tengah-tengah kerumunan. Perempuan itu memiliki tubuh yang ramping dengan rambut hitam sampai sepinggang. Wajah dan kulitnya begitu putih dan manis. Mereka yang memandangnya akan merasakan betapa wibawanya perempuan tersebut walau hanya sekedar melirik wajahnya. Wanita itu mendekati anak yang menyentuh bola sihir. "Siapa namamu?" tanyanya lembut. "Nama Junior Jianba. Salam kenal ketua klan." Jian Hai menyatukan tangannya memberi hormat. Diikuti oleh ayahnya dan sekeliling kerumunan ini memberi hormat padanya. Jian Chen tidak ada pilihan selain ikut memberi hormat. Pikirannya sekarang campur aduk. Apakah dia Jian ya? Ketua klan Jian kami. Pada kehidupan sebelumnya Jian Chen tidak pernah sekalipun bertemu dengan ketua klan Jian. Alasannya cukup sederhana karena Jian Chen adalah anak biasa saat itu yang memiliki bakat rendah yang tidak mungkin dilirik oleh orang penting sepertinya. Jian Chen pernah mendengar dari ayahnya bahwa ketua klan Jian adalah seorang perempuan. Jian Wu menjelaskan walaupun ketua klan adalah wanita namun dia memiliki bela diri yang amat tinggi di klan ini. Sekarang Jian Chen bisa mengerti maksudnya. Dalam sekali lihat saja Jian Chen menemukan kekuatan yang terpendam pada perempuan tersebut. Kemunculan ketua klan di sini itu berarti dia sedang tertarik terhadap bakat seseorang. Atau lebih tepatnya ke arah warna bola sihir yang bersinar berbeda dari Jian Hai. Kupikir di tahun ini semua anak di klan kita akan mempunyai elemental api. Ternyata aku keliru. Jian Ya tersenyum hangat pada anak tersebut. Ia kemudian menoleh pada ayahnya. Apakah kau akan bawa dia ke akademi kelak? Siap ketua klan. Aku memang berencana membawa anakku ke sana. Ayah itu berbicara pelan. Matanya bahkan tidak memandang Jian Ya. Alasan kenapa Jian Ya bisa mengetahui elemen anak-anak tadi karena yang tak lain bola pembaca jiwa tersebut. Singkatnya, selain bisa mengukur bakat seseorang, bola pembaca jiwa juga dapat memberitahu elemen orang yang menyentuhnya. Di dunia persilatan, elemen adalah sesuatu yang pasti dimiliki oleh setiap pendekar yang telah membuka gerbang kultivasi. Tidak peduli apakah ia berbakat rendah atau tinggi, seorang pendekar pasti memiliki elemen di dalam tubuhnya. Klan Jian umumnya memiliki pendekar berelemen api. Itu adalah salah satu ciri khas dari klan Jian di mana keturunannya kebanyakan berelemen api. Ketika ada orang yang mempunyai elemen berbeda di klan, tentu saja akan membawa daya tarik tersendiri. Pada dasarnya setiap klan berharap di dalam klannya banyak yang memiliki berbagai elemen, bukan satu saja. Semakin banyak jenis elemen di suatu klan maka semakin hebat klan tersebut. Kembali ke bola pembaca jiwa tadi. Ketika warna transparan pada bola kaca itu berubah, itu menunjukkan warna setiap elemen. Warna merah sebelumnya menandakan elemen api dan warna coklat berarti elemen tanah. Ada banyak elemen di dunia persilatan. Dan yang paling umum dari elemen itu adalah api, tanah, petir, air, es, dan angin. Elemen itu sering dimiliki oleh kebanyakan orang. Setelah dirasa tes bakat tersebut telah selesai, kerumunan itu tidak ada alasan lagi berdiri di sini.
Mereka mengucapkan salam pada ketua klan sebelum membubarkan diri kecuali Jian Chen. Jian Chen sendiri sedang tenggelam dalam pikirannya. Ia menatap wajah Jian Ya dengan perasaan yang berbeda. Jian Chen sadar wanita di depannya. Yang aku ingat menurut rumor, ketua klan mati lebih sadis saat pembantaian terjadi dibanding yang lainnya. Ketua Jian Ya digantung di depan gerbang klan dengan kondisi tragis sampai sulit dikenali. Lamunan Jian Chen yang sedang memandang Jian Ya segera tersadari. Jian Ya tersenyum lembut lalu menghampiri Jian Chen yang terpaku menatapnya. Pikirnya anak kecil itu tertarik terhadap parasnya seperti orang lain pertama kali lihat. Hai, siapa nama kamu? Melihat Jian Chen yang tubuhnya kecil, pikir Jian Ya dia berumur 8 tahun jadi dia sedikit lebih lembut. Jian Chen tersadar dan segera mengembalikan ekspresinya. Junior bernama Jian Chen. Salam kepada ketua. Jian Chen. Jian Ya mengelus dagunya. Nama itu terasa familiar di pikirannya. Apakah kamu anaknya bibiran? Jian Chen mengangguk. Ia sedikit terpana karena namanya bisa diingat oleh seorang ketua klan sepertinya. Oh, Cener ya. Sedang apa di sini? Kamu sendirian? Tanya Jian Ya lembut. Junior ingin tes bakat ke sini. Tadi ayah sedang bersama namun pergi ke administrasi untuk mendapatkan lisensi izin. Jian Ya menganggukkan kepalanya. Kalau mau, kamu bisa menyentuhnya. Cener, kebetulan kakak ingin lihat bakat dari anaknya Ibu Ran. Jian Chen menggaruk kepala, tersenyum canggung. Entah dia harus menolak atau menerima tawarannya. 8. Eps 8. Jian Ya. Seingat Jian Chen, Jian Ya adalah salah satu putri dari ketua klan Jian yang sebelumnya menjabat. Umurnya sangat muda sekitar 17 tahun yang bahkan lebih muda dari ibunya. Meski usia Jian Ya terlalu muda menjadi seorang ketua klan tetapi sebenarnya ia pantas untuk menerimanya. Jian Ya membuktikan hal itu lewat kecerdasan dan kekuatannya dalam memimpin klan Jian setahun ini yang akhirnya membuatnya dapat diterima oleh penduduk. Sejak kecil, Jian Ya dilatih langsung oleh kakeknya yang pernah jadi jagoan di dunia persilatan. Bakat dari Jian Ya juga sangat tinggi, dia bisa mencapai tingkatan tertentu dari usia yang seharusnya. Kini di umur 17 tahun, bisa dibilang kekuatan Jian Ya sangat kuat walau tidak bisa dikatakan terkuat di klan Jian. Dia mempunyai potensi yang besar jika terus berlatih bahkan bukan tidak mungkin Jian Ya akan jadi seorang pendekar nomor 1, membuat nama klan Jian menjadi lebih maju. Bercerita yang lain, Jian Ya juga mempunyai watak yang lembut seperti perempuan pada umumnya, tidak tinggi hati walau menjadi pemimpin klan, ramah, dan mudah senyum. Watak dan sifatnya yang bagus itu tidak mengherankan kalau ada banyak pemuda yang jatuh hati padanya, belum lagi paras Jian Ya sangat cantik. Hanya saja meski terlihat sempurna dari sudut pandang apapun, tidak ada pemuda yang berani mendekatinya. Alasannya sangat sederhana karena jabatan Jian Ya sangat tinggi, pemuda-pemuda di klan sadar diri bahwa kasta dan status dirinya sangat tidak pantas berhubungan dengan orang seperti Jian Ya. Jian Chen yang pernah mendengar rumor ini lewat ayahnya, kini mulai mengerti ternyata fakta itu tidak dibuat berlebih-lebihan. Jian Chen berpikir kalau saja Jian Ya tidak berstatus ketua klan dan memfokuskan semuanya dalam latihan, boleh jadi dirinya sangat kuat lebih dari ini. Memikirkan itu semua membuat Jian Chen tersadar, mungkin alasan ketua klan Jian dibunuh di kehidupan sebelumnya karena potensi dirinya. Biasanya di dunia persilatan, jenius yang berbakat akan selalu menjadi ancaman bagi musuhnya. Cener, ada sesuatu. Kau lagi-lagi melihat wajahku, apakah kakak semenakutkan itu? Jian Ya meletakkan tangannya di dagu, memandang Jian Chen yang tanpa berkedip melihat dirinya. Ah,
Maaf. Junior cuma banyak pikiran, Jian Chen salah tingkah, wajahnya sedikit memerah karena itu. Mendengar itu Jian Ya tertawa walau tak lama ia merubahnya menjadi senyuman tipis. Awalnya, dia pikir anak kecil di depannya tertarik pada kecantikannya tetapi tatapan Jian Chen tadi berbeda, seperti ada kecemasan dari sorot matanya. Apa mungkin anak kecil ini takut padaku? Jian Ya rasanya tak habis pikir, ia mana mungkin ditakuti lewat wajahnya. Kedua insan itu tengah duduk di meja pavilion. Sebelumnya Jian Chen meminta izin untuk tidak terlebih dahulu menyentuh bola pembaca jiwa karena menunggu ayahnya balik. Jian Ya tidak memaksa hal itu, akhirnya keduanya memilih duduk tepat di meja bola pembaca jiwa berada. Chener, apakah kau tahu sejarah pembuatan bola ini? Berpikir karena terlalu banyak diam, Jian Ya mencoba bercerita dan ingin lebih akrab dengan anak kecil di depannya. Bagi Jian Ya tidak sulit akrab dengan siapapun entah itu anak-anak ataupun lansia. Bagi pemimpin seperti Jian Ya, berkomunikasi adalah hal yang sangat penting. Junior tidak tahu, bisakah ketua menceritakannya? Jian Ya tersenyum, sesuai dugaannya anak kecil seperti Jian Chen pasti menyukai cerita pikirnya. Jian Ya kemudian menceritakan kisah bola kaca pembaca jiwa. Dibanding sejarah, Jian Ya menceritakan dongeng dan kisah tentang bola kaca itu bisa ada. Jian Ya hendak membangkitkan sifat antusias pada Jian Chen dengan menceritakan pendekar hebat namun kenyataannya tidak terjadi. Jian Chen bahkan memasang wajah biasa saja. Tentu saja Jian Chen tahu bahwa kisah yang dibawakan Jian Ya bohongan. Dia tidak akan antusias seperti anak kecil karena dirinya sebenarnya sudah dewasa secara mental. Jian Chen cuma berpura-pura mendengarkan. Sepertinya putera dari Ibu Ran tidak bisa dibohongi, Jian Ya terbatuk pelan. Chener, sepertinya ayahmu masih lama, kenapa kau tidak langsung menyentuhnya saja? Kakak penasaran dengan bakatmu, Jian Ya tersenyum, mengubah topik pembicaraan. Jian Chen menggaruk kepala, melihat sekeliling, ia heran kenapa ayahnya begitu lama padahal tadi tidak ada antrian di pavilion. Jian Chen juga tidak enak hati menolak permintaan ketua klannya terus-menerus. Kalau begitu, terima kasih bantuannya, ketua, Jian Chen mau tak mau menurut. Sebenarnya ada alasan kuat kenapa Jian Chen tidak mau menyentuh bola kaca itu langsung. Pertama, dia tahu apa yang akan terjadi setelah menyentuh bola kaca tersebut, cahayanya, bakatnya, elemennya, semua tahu. Kedua, Jian Chen tidak ingin menunjukkan hal ini di depan Jian Ya secara langsung, ia punya alasan sendiri dengan hal ini. Karena sekarang tidak ada pilihan lain, Jian Chen kemudian menyentuh bola pembaca jiwa, kedua tangannya terulur di atas bola kaca tersebut. Jian Chen tersenyum tipis, dia tidak berharap hal lebih akan terjadi, bakatnya di kehidupan sebelumnya akan sama dengan yang sekarang. Dikala telapak tangan Jian Chen menyentuhnya, tak berangsur lama bola pembaca jiwa mulai bereaksi. Pertama-tama, bola kaca itu bergetar hebat hingga sampai meja yang ada di bawahnya ikut bergetar. Bola kaca perlahan berubah warna menjadi cahaya emas yang redup. Saking redupnya cahaya itu berkelap-kelip seperti bintang malam yang jauh. Ternyata sama saja, Jian Chen bergumam pelan, dia tahu bakal begini reaksi saat dirinya menyentuh bola pembaca jiwa. Tak lama Jian Chen tengah mengetes bakatnya, Jian Wu baru saja datang. Ia dikejutkan dengan Jian Chen yang bersama seseorang yang terpandang, belum lagi anaknya sekarang sudah menyentuh bola pembaca jiwa. Namun yang paling mengejutkan dari itu semua adalah reaksi bola kaca tersebut yang kini berwarna emas. Jian Wu baru pertama kali melihat bola pembaca jiwa bisa berwarna seperti itu. Bukan Jian Wu saja yang terkejut tetapi Jian Ya juga, gadis itu justru lebih terpaku memandangnya.
Ia tidak menyangka kalau Jian Chen memiliki sesuatu yang langka pada dirinya, terutama karena warna bola cahaya itu. "Cener, apakah ini benar elemenmu?" Jian Ya membuka mulutnya tidak percaya dengan apa yang dilihat. Jian Chen melepaskan tangannya, ia tersenyum canggung. Bukan itu yang harus dikatakan ketua klannya, melainkan keredupan pada cahaya bola itu. Jian Chen memiliki bakat yang rendah. "Salam ketua." Jian Wu segera menghampiri lalu memperkenalkan dirinya. Ia memberi hormat dahulu pada ketua klan. Ia berdiri di samping Jian Chen. "Ah, apakah kau ayahnya Cener?" Jian Ya bertanya. "Ini? Ya, dia adalah anakku." Jian Ya menunjuk bola kaca pembaca jiwa. "Warna pada bola kaca anakmu itu berwarna emas. Itu adalah sesuatu yang langka bahkan di benua timur ini. Aku tak pernah melihatnya tetapi aku tahu artinya." Jian Chen memiliki elemen cahaya. "Ketua, apakah ini hal yang buruk?" Jian Wu entah kenapa cemas melihat ekspresi ketua klan. "Bukan seperti itu, elemen cahaya adalah elemen yang sulit ditemukan oleh jutaan manusia sekalipun. Biasanya yang memilikinya bukan dari sembarang orang, apalagi di tempat klan menengah seperti ini." Jian Ya menghela nafas, memandang Jian Wu lagi. "Apakah Cener ini benar-benar dari klan Jian?" Mendengar itu Jian Wu terdiam, ia tidak bisa langsung menjawabnya. Hanya Jian Chen yang mengetahui maksud dari ekspresi ayahnya itu. Jian Chen sudah mengetahuinya di dalam 2 surat yang ia temuai dari orang tuanya saat di reruntuhan klan Jian dulu. Selain membahas kalung kristalnya juga tentang dirinya, Jian Chen bukanlah anak kandung dan "Cener adalah anakku. Aku dan istrikulah yang merawatnya sejak bayi." Jian Wu berkata setelah terdiam beberapa detik. Salah satu tangannya mengelus kepala Jian Chen. Jian Chen tersenyum. Saat pertama kali membaca kabar itu Jian Chen tidak peduli apakah mereka orang tua asli atau bukan. Jian Chen tetap menganggap Jian Wu dan Jian Ran adalah ayah dan ibunya. Jian Chen mencintai orang tuanya lebih dari apapun, termasuk nyawanya sendiri. Dia juga tetap menganggap bahwa ia adalah keturunan klan Jian. Jian Ya mengangguk. Itu berarti ada kemungkinan Jian Chen adalah seseorang yang terpilih. Hanya saja aku tidak mengerti, kenapa Cener memiliki jenis elemen yang langka namun pencahayaannya redup. Bukankah seharusnya bakat dia tidak ren? Intinya aku tidak tahu alasan takdir Cener bisa lahir di klan kita seperti ini. Jian Ya memandang wajah Jian Chen lebih teliti. Dia tidak menemukan hal yang istimewa darinya. Apakah ketua akan menyembunyikan fakta ini dari masyarakat klan Jian? Tanya Jian Wu. Dia pikir keberadaan Jian Chen adalah sesuatu yang buruk. Menyembunyikan? Kenapa? Justru aku senang mendengar kabar ini. Jian Ya kemudian mengeluarkan sesuatu di balik gaunnya. Ini adalah hadiahku untuk Cener. Sebuah permata siluman dan beberapa pil. Ini. Jian Wu yang menerimanya sedikit ragu. Ini adalah sesuatu yang kecil. Aku ingin senior Wu melatih Jian Chen lebih giat lagi. Aku memberikan ini agar Cener bisa bertambah lebih kuat. Terima kasih, ketua klan. Jian Wu sungguh terharu. Ia sangat senang anaknya bisa dilirik oleh orang seperti Jian Ya, orang nomor 1 dari klan Jian. Cener, kamu harus belajar lagi. Kakak yakin kamu nanti akan menjadi jagoan nomor 1 di provinsi ini. Sambil tersenyum, Jian Ya mencolek hidung Jian Chen yang membuat sang empu salah tingkah karena dari tadi memandang wajahnya tanpa berkedip. Terima kasih ketua. Junior tidak akan mengecewakanmu. Jian Chen berdiri dari duduknya lalu menyatukan kedua tangan, memberi hormat pada Jian Ya. Tidak apa. Sebagai ketua, kakak memang harus membantu anak-anak sepertimu.
Jianya mengelus rambut Jian Chen. Setelah itu, Jian Chen ataupun Jian Wu berpamitan hendak pulang karena waktu sudah sore. Jianya tersenyum, mengatakan bahwa dirinya mungkin akan mampir ke rumahnya dalam beberapa waktu yang dekat. Di saat kedua ayah dan anak itu pergi, Jianya kemudian menoleh pada bola pembaca jiwa yang masih ada di meja. Ia mengerutkan alis karena menemukan cahaya emas bekas Jian Chen ternyata masih ada. Cahaya yang sebelumnya redup mulai lebih bercahaya terang seiring berjalannya waktu. Warna emas itu bahkan kini lebih bersinar terang dari cahaya senja. Ini, kenapa bisa seterang ini? Jianya sulit menyembunyikan rasa terkejutnya. Di badai keheranannya, tiba-tiba tercipta retakan halus pada bola kaca pembaca jiwa. Retakan itu kian membesar hingga akhirnya bola kaca pembaca jiwa hancur menjadi serpihan. Ini, apakah ini nyata? Jianya meneguk ludahnya. Menurut sejarah yang diketahui Jianya, bila bola kaca pembaca jiwa retak maka akan dua kemungkinan yang terjadi. Pertama karena memang alatnya sudah tua dan rusak. Dan kedua karena bola kaca itu tidak bisa menampung sesuatu di dalamnya. Jianya masih ingat bola pembaca jiwa adalah alat yang masih baru dibeli oleh klannya. Ini berarti kemungkinan kedualah yang masuk akal. Anak dari senior Wu itu memiliki bakat yang mengerikan, bahkan cahayaku dulu tidak seterang itu. Bakatku yang sekarang seperti anak kecil di depannya. Entah kenapa membicarakan hal ini membuat Jianya merinding. Sepertinya Jian Chen itu bukanlah anak yang biasa. *****. Cener, tidak usah memikirkan bakatmu itu. Rendah atau tidaknya bakat akan tidak berarti jika tidak ditemani kerja keras. Jian Wu berpikir bahwa Jian Chen terlihat pendiam selama di perjalanan karena memikirkan tentang bakatnya yang rendah, jadi Jian Wu ingin menghibur atau memotivasinya. Seandainya Jian Wu tahu, sebenarnya Jian Chen tidak memikirkan hal itu. Dirinya sudah mengetahui apa yang terjadi termasuk reaksi ayahnya. Jian Chen tengah memikirkan sesuatu yang membuatnya bertanya-tanya. Di kehidupan sebelumnya ketika aku telah mengetes bakat, orang-orang di sekitar menyayangkan tentang elemen cahayaku dengan bakatku yang rendah. Hari ini justru sebaliknya. Karena ada ketua klan di sana dan tidak siapapun yang melihat, hal itu membuat kondisinya berbeda. Masih teringat segar ketika Jian Wu terpukul dengan bakat Jian Chen yang rendah di kehidupan sebelumnya. Jian Chen memiliki elemen langka namun tidak mempunyai bakat yang memadai. Itu sama saja seperti menanam bibit yang mahal tetapi tidak bisa menumbuhkannya. Tidak ada artinya. Cener, selama kau bekerja keras dan berusaha, kau bisa mengubahnya bahkan takdir sekalipun. Bola pembaca jiwa hanya sebuah pengukuran seseorang, bukan peramal bagi masa depan. Itu cuma sebuah alat. Jian Wu hanya bisa menghibur anaknya agar tidak putus asa dalam berjuang. Ia juga akan berusaha melatih Jian Chen sebisanya. Jian Chen tersenyum. Terima kasih, Ayah. Aku akan terus berusaha. Melihat reaksi anaknya yang sudah optimis, Jian Wu tertawa. Mengacak rambut Jian Chen. Jian Chen tentu saja sangat percaya diri dengan dirinya yang sekarang. Dia bukanlah bocah berumur 12 tahun yang polos tetapi seorang yang telah menjadi pendekar hebat di kehidupan sebelumnya. Dia bisa saja jadi seorang jenius di klan ini atau bahkan yang paling hebat jenius seprovinsinya. Itu adalah soal yang mudah namun bukan itu tujuan utama Jian Chen sekarang. Misi pertama yang harus ia lakukan sekarang adalah bagaimana menyelamatkan desanya yang hancur 4 tahun lagi. Lagian seperti ayahnya katakan, bola pembaca jiwa itu hanya sebuah alat saja.
Selama seseorang bekerja keras dan berusaha, dia tetap akan bisa menjadi pendekar yang tinggi. Jian Chen punya teman di kehidupan sebelumnya yang mengalaminya. Dia seorang pendekar hebat namun memiliki bakat yang rendah dalam tes bakat. Itu membuktikan bahwa bola pembaca jiwa cuma sekedar gambaran sampul saja. Tidak terasa keduanya melangkah, akhirnya sudah sampai di halaman rumah. Jian Ran menyambut kepulangan mereka sambil bertanya tentang Jian Chen. Senyuman yang sebelumnya terpampang jelas mulai luntur ketika Jian Wu tidak menutupi kejadian tadi di paviliun. Perasaan Jian Ran campur aduk antara senang dan sedih. Senang karena Jian Chen begitu diperhatikan oleh ketua klan dan sedih karena bakat Jian Chen yang tidak sesuai ekspektasinya. Cener, tidak ada yang mengharapkan kamu jadi yang sempurna. Mereka hanya ingin kamu melakukan yang terbaik. Jian Ran memeluk Jian Chen agar anaknya tidak sedih. Perlakuan itu sungguh menyentuh hati Jian Chen. Tidak terasa air matanya keluar tanpa disengaja. Ibu. Jian Ran tersenyum dengan hal itu. Ia mengusap air mata di pipi anaknya. Sekarang makanlah. Ibu sudah memasak enak hari ini. Jian Chen mengangguk. Mengusap air matanya yang lagi-lagi keluar. Ia tersenyum lebar. Asteris. Di kala malam hari, Jian Chen tidak langsung tidur melainkan memandang permata merah dan pil yang diberikan oleh Jian Ya tadi. Yang membuat Jian Chen terkejut adalah permata merah itu yang tak lain adalah permata siluman yang diberikan ketua klan. Permata siluman berfungsi untuk menambah kapasitas tenaga dalam pada tubuh pendekar dan hal ini adalah hal yang dibutuhkan oleh Jian Chen sekarang. Permata siluman yang seukuran genggaman tangan itu memiliki kepadatan yang keras yang menunjukkan seberapa berkualitasnya. Semakin keras kepadatannya maka semakin bagus permata siluman itu. Jian Chen menebak kalau permata siluman yang ada di genggaman tangannya sekarang sudah berumur 30 tahunan. Permata siluman seperti namanya berasal dari inti siluman. Siluman banyak hidup di hutan seperti hewan biasanya. Yang membedakan dari siluman dan binatang biasa adalah letak kekuatannya yang berbeda. Bisa dibilang siluman itu adalah evolusi dari hewan. Siluman yang sudah berumur lama dan kuat biasanya memiliki kualitas permata yang bagus. Jian Chen membutuhkan permata siluman untuk peningkatan kultivasinya. Ia harus naik ke tahap selanjutnya dan tidak mungkin selemah ini terus-menerus. Dengan menutup mata dan berkonsentrasi, Jian Chen mulai menyerap permata siluman pada tubuhnya. Ia mengalirkan dari tangan ke arah dantiannya. Tempat di mana letak tenaga dalam berada. Sesudah 1 jam berlalu, Jian Chen membuka mata karena telah menyerap permata siluman seluruhnya. Jian Chen membuka telapak tangan dan menemukan permata merah itu sudah berubah menjadi sebuah bongkahan batu biasa. Dengan menyerap permata siluman, Jian Chen merasakan lingkaran tenaga dalamnya bertambah. Jika sebelumnya ia mempunyai 3 lingkaran, kini sudah ada 7 lingkaran baru yang tercipta. Episode sebelumnya. Eps 8. Jian Ya. Episode berikutnya. Eps 10. Tingkatan kultivasi. Jika guru dulu tidak mengajariku teknik penyerapan permata siluman dengan cepat, mungkin aku akan membutuhkan waktu 7 hari untuk memurnikan permata ini. Umumnya penyerapan permata adalah sesuatu yang membutuhkan waktu yang lama. Semakin padat permata siluman itu maka semakin lama menyerapnya. Kasus Jian Chen adalah pengecualian. Dia bisa memendekkan waktu penyerapan karena pernah belajar teknik tertentu dari gurunya di kehidupan sebelumnya.
Hal ini membuat Jian Chen bisa berkembang lebih cepat jauh di atas rata-rata orang. Apakah sebaiknya aku meningkatkan kultivasi sekarang? Jian Chen mengelus dagunya. Dengan adanya 10 lingkaran tenaga dalam pada tubuhnya yang sekarang, ia sudah memadai untuk bisa lanjut ke tahap selanjutnya dalam berkultivasi. Kultivasi sendiri memiliki banyak tingkatan di dunia persilatan. Dimulai dari seseorang yang membuka gerbang kultivasi, maka otomatis orang itu sudah mencapai alam roh, tingkatan paling awal dari alam kultivasi. Yang kedua dari alam kultivasi adalah alam jiwa. Lalu selanjutnya alam kehidupan, alam bumi, alam hampa dan alam langit. Konon katanya alam kultivasi sebenarnya tidak ada batas. Ketika seseorang mencapai puncak di alam tertinggi, selama ia berusaha keras dan berlatih, maka kultivasi alam baru lainnya akan terbentuk. Lalu selanjutnya, seseorang bisa tembus alam kultivasi ke alam berikutnya harus melewati 9 tahap yang harus dilalui. Misalnya Jian Chen. Karena sudah membuka gerbang kultivasi pada tubuhnya, maka tingkatan Jian Chen berada di alam roh tahap 1. Ini adalah tingkatan paling rendah untuk anak-anak seperti Jian Chen. Untuk meningkatkan tahap kultivasinya, seseorang harus meningkatkan 8 pondasi meridian di tubuhnya, juga kapasitas tenaga dalam. 8 meridian bisa ditingkatkan dengan sumber daya atau latihan. Sedangkan untuk tenaga dalam, seseorang harus menyerap permata siluman persis seperti Jian Chen tadi lakukan. Berikutnya, ketika 8 pondasi meridian itu bisa ditingkatkan, maka dengan sendirinya dia maju ke tahap selanjutnya. Untuk mengetahui hal itu biasanya ditandai dengan tubuh orang yang berkultivasi akan mengeluarkan percikan petir di sekelilingnya. Ketika sudah di tahap selanjutnya, maka seorang pendekar akan mengalami siklus yang sama, yaitu ia harus meningkatkan lagi meridiannya. Dan keadaan ini terus terulang setiap tahap. Ini benar-benar terlalu lemah. Jian Chen meraba untuk merasakan kualitas tubuhnya. Jian Chen di kehidupan sebelumnya mempunyai kekuatan yang sudah mencapai alam langit. Semua kualitas tubuhnya sangat kuat dan kokoh. Jika membandingkan kekuatannya dengan yang sekarang, itu terlalu berbeda jauh. *****. Jian Chen sudah duduk bersila di atas kasurnya. Saat ia hendak memulai kultivasinya, suara ketukan pintu terdengar. Jian Chen dengan terpaksa membatalkan niatnya. Ia berdiri dan membuka pintu. "Ibu. Apakah ibu mengganggumu tidur, Cener?" Jian Chen menggeleng. Ia membawa ibunya masuk ke dalam kamarnya. "Sudah sebulan berlalu kamu tak ingin tidur dengan ibu. Kamu yakin masih tidur sendiri dan mengatakan sudah dewasa?" Jian Ran duduk di atas kasur dengan santai, menggoda anaknya. Jian Chen hampir tersedak nafasnya. "Ibu. Aku sudah dewasa. Umurku sudah menginjak 12 tahun. Apa yang salah dengan umurmu? Kalau kamu mau, kamu bisa gabung di kamar ibu dan ayah." Jian Chen menggaruk hidungnya. Ia mulai teringat watak dan sifatnya saat berumur 12 tahun di kehidupan sebelumnya. Jian Chen saat itu memang masih sekamar dengan orang tuanya. Karena Jian Chen adalah anak satu-satunya dari keluarganya, tentu saja dia akan dimanja orang tuanya, apalagi ibunya. "Ibu, ada urusan sesuatu, datang ke sini." Jian Chen mencoba untuk mengubah topik pembicaraan. Pertanyaan Jian Chen membuat Jian Ran teringat dengan tujuannya. "Ibu hampir lupa. Cener. Ibu punya hadiah untuk keberhasilanmu karena telah membuka gerbang kultivasi sebelumnya." "Hadiah?" Jian Ran mengangguk lalu mengeluarkan kotak kayu kecil pada Jian Chen. Mata Jian Chen melebar saat melihat isi dari kotak itu.
Jian Chen tentu saja hafal karena isinya yang tak lain adalah kalung yang sering ia pakai di kehidupan sebelumnya. Saat usia 12 tahun, Jian Chen diberikan kalung ini oleh ibunya sebagai hadiah yang sama karena telah berhasil membuka gerbang kultivasi. Walau kehidupannya sekarang tidak ada bedanya, namun ada sesuatu yang janggal kali ini dan itu terdapat di kalung tersebut. Seharusnya kalung Jian Chen terdapat kristal hijau sebagai hiasannya. Namun saat membuka kotak, Jian Chen tidak menemukan kristal tersebut. Hanya menyisakan tali kalungnya saja. Di mana kristal hijau itu? Jian Chen sebenarnya bergumam, tapi Jian Ran mendengar suaranya. Kristal hijau. Ibu. Mem. Apakah kalung ini ada perhiasannya? Sejenis kristal. Jian Ran menaikkan alisnya. Tidak mengerti. Tidak ada kristal. Kalung ini ibu buat sendiri untukmu. Bagaimana kamu tahu kalung ini ada perhiasannya? Cener. Jian Chen terbatuk pelan. Dia terlalu berlebihan bertanya sampai tidak menyadari ada pertanyaan yang salah. Jian Chen tahu di kehidupan sebelumnya, kalung ini bukan asli buatan Jian Ran melainkan peninggalan dari orang tua aslinya. Setelah membaca surat wasiat orang tuanya, Jian Chen dulunya adalah bayi terlantar yang ditemukan di dalam peti yang tergeletak di depan pintu rumahnya sekarang. Jian Wu dan Jian Ran terkejut waktu itu. Mereka yang sudah 3 tahun menikah dan belum dikaruniai anak bagaikan keajaiban melihat Jian Chen. Keduanya memilih menjadikan Jian Chen sebagai puteranya saat dirasa bahwa bayi ini benar-benar ditelantarkan oleh orang tuanya, apalagi setelah membaca sebuah surat yang ada di peti. Jian Wu membaca surat tersebut yang menyuruh agar bayi ini diasuh olehnya dan dinamai Jian Chen. Secara jelas surat ini menunjukkan bahwa bayi ini diperuntukkan untuk Jian Wu. Kalung yang diberikan Jian Ran sekarang sebenarnya memang milik Jian Chen, karena kalung ini ditemukan di dalam peti juga. Surat itu juga menyuruh agar kalung ini dipakaikan oleh Jian Chen saat dirinya sudah membuka gerbang kultivasi seperti sekarang. Seharusnya kalung yang ada di tangan Jian Chen memiliki kristal seperti di kehidupan sebelumnya, tetapi sekarang berbeda. Kristal itu tidak ada. Ibunya bahkan tidak mengetahui yang dimaksud Jian Chen. Bukankah aku kembali ke masa lalu? Lantas kenapa kristal ini tidak ada? Seharusnya kehidupan yang terulang ini semuanya harus sama. Jian Chen memang tahu bahwa kalung inilah yang membuatnya kembali ke masa lalu. Atau tepatnya kristal yang ada di kalung ini. Di kehidupan barunya, Jian Chen sebenarnya sempat akan menyelidiki tentang kristal hijau itu untuk mengetahui misteri di dalamnya. Tetapi rencana ini sepertinya tidak terwujud melihat kristalnya tidak ada. Cener, apakah kamu tidak suka dengan kalung itu? Melihat wajah anaknya yang mengerut, Jian Ran pikir anaknya tidak menyukai pemberiannya. Tidak, Ibu. Aku suka. Jian Chen buru-buru tersenyum, mengatakan terima kasih kepada ibunya. Jian Ran mendengar itu sangat senang lalu mengelus rambut Jian Chen. Ia sempat mengobrol sebentar atau tepatnya menggoda Jian Chen agar tidur di kamarnya. Jian Ran mengecup kening Jian Chen terakhir kali sebelum dirinya pergi. Sebaiknya aku cari tahu ini nanti. Jika aku bisa melihat kristal hijau itu di kehidupan ini, aku akan menyelidikinya. Tidak ada yang bisa diperbuat Jian Chen sekarang. Lagian dia tidak ada waktu memikirkan sesuatu yang tidak ada jawabannya. Jian Chen memilih melanjutkan untuk berkultivasi yang sebelumnya terganggu. Jian Chen menggunakan jalan berbeda dengan kultivasi umumnya, yaitu kultivasi Dewa Cahaya. Episode sebelumnya, Eps 9, Permata Siluman. Episode berikutnya, Eps
11. Kultivasi Dewa Cahaya.